dan terkadang mereka berhasil mengoffer berita kepada jin yang di bawah, terus dia kena lemparan percikan bintang, akhirnya terbakar. Dan akhirnya berita tersebut sampai ke dukun. Dan sering juga mereka sebelum menyampaikan berita kepada jin di bawahnya, ternyata mereka sudah kena lemparan bintang sehingga tidak ada berita yang bisa dicuri dari pembicaraan malaikat. Adapun berita yang mereka curi dari pembicaraan malaikat, mereka pun tidak bisa mendengar dengan jelas karena jarak antara tempat mereka dengan posisi malaikat. Tapi mereka berusaha mendengar. Dan itu yang mereka sampaikan kepada dukun. Dan terkadang dukun tersebut benar. Ini rahasia kenapa dukun terkadang benar. Kata Nabi SAW, فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ. Berita yang didengar tadi ditambah dengan 100 kedustaan. Dan terkadang dia meramal benar. Dari 100 ramalan, 1 benar. Dan gara-gara 1 ramalan yang benar tersebut, dia diingat-ingat melulu. Ya. Alaysa qad qala kadza yauma kadza wa kadza. Kadza wa kadza, bukankah dukun itu pernah ngeramal bahwasanya akan terjadi kejadian begini pada hari ini dan ternyata terjadi. Kata Nabi SAW, fa yusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Akhirnya sang kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam sebagian tafsir dikatakan illa liyuwahhidun, agar kalian mentauhidkan aku. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah juga berfirman hendaknya kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang kita untuk berbuat syirik dengan berbagai macam jenisnya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Semakin kita memantapkan tauhid kita, maka kita semakin akan hidup dengan penuh kebahagiaan, dengan ketentraman. Karena orang yang bertauhid, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan, orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan apapun, ulaika lahumul amnu, bagi mereka orang-orang yang hidup tentram, ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Kita hidup di zaman yang sekarang ini banyak hal-hal yang bisa mengotori tauhid kita, bisa merusak tawakal kita, bahkan bisa membuat seorang yang tadinya waras menjadi tidak waras, berpikir sehat menjadi berpikir secara tidak sehat. Dan fitnah tersebut diantaranya adalah fitnah perdukunan, fitnah paranormal, fitnah zodiak, dan yang semisalnya, khurafat-khurafat yang tersebar, ya. Betapa banyak kaum muslimin yang terpedaya dengan adanya paranormal yang kemudian meramal ini, meramal anu, kemudian mereka ditipu dengan akhirnya mereka memakan uang orang tanpa hak, ya. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil, mereka memakan harta manusia dengan cara kebatilan, dengan membohongi. Dan betapa banyak orang yang menggantungkan hati mereka kepada para dukun-dukun tersebut, kepada paranormal tersebut. Demikian juga tadi saya baru sempat buka-buka internet, kemudian saya memasukkan kata dasar zodiak, maka subhanallah betapa banyak materi zodiak di YouTube, betapa banyak materi zodiak di internet, kemudian berisi tentang ramalan-ramalan bagi yang berbintang ini, berbagi yang berbintang itu. Subhanallah, ternyata kesyirikan masih terus merajalela dan menjadikan seorang akhirnya bertawakal kepada ramalan-ramalan tersebut, ya, bersandar kepada ramalan-ramalan tersebut. Jadilah orang terjerumus dalam syirik kecil dan bisa jadi terjerumus dalam syirik besar, yaitu jika percaya kepada para dukun. Karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bahwasanya para dukun, paranormal, dan orang-orang yang menulis tentang zodiak mereka hanyalah berdusta dan hanya membohongi masyarakat. Di antara ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu alimul ghaib. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, alimul ghaib. Dialah Allah yang Maha mengetahui yang gaib, ya, Maha mengetahui yang gaib. Yang gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membungkak gaibnya ini kecuali kepada dua makhluknya. Kata Allah, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan gaibnya tersebut kepada siapapun, illa man irtada min rasulin, kecuali kepada rasul yang Allah ridhai. Itu bisa dilihat
dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27 ya. Ya. Surat Al-Jin ya. Ya, ayat 26 sampai 27. Allah mengatakan Allah tidak membuka hal gaib kecuali kepada Allah, tidak menampakkan hal gaib, tidak mengungkap hal yang gaib kecuali pada dua makhluknya. Hal gaib kecuali kepada rasulnya, para rasulnya. Dan para rasulnya ini ada dua, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, para rasulnya ini ada dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia. Oleh karenanya kita dapati terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal gaib kepada malaikat. Allah ceritakan kepada malaikat akan begini. Terkadang Allah menyuruh malaikat untuk mencatat takdir janin. Ini menunjukkan Allah kabarkan sebagian hal gaib kepada malaikat, tidak seluruhnya. Demikian juga Allah kabarkan kepada para rasulnya. Rasul mengetahui sebagian ilmu gaib, tidak seluruhnya. Hanya mengetahui sebagian ilmu gaib sebagai bukti bahwasanya mereka adalah rasul yang diungkap sebagian ilmu gaib kepada mereka. Adapun kepada selain malaikat dan rasul, maka Allah tidak mengungkapkan ilmu gaib sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jin tersebut. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ilmu gaib terutama tentang masa depan, ilmu gaib banyak ya. Jadi ilmu gaib bisa macam-macam ilmu gaib. Macam-macam gaib ya. Macam-macam gaib. Gaib bisa terbagi menjadi dua, disebut dengan gaib mutlak. Yang kedua disebut dengan gaib nisbi. Ya. Gaib mutlak seperti Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 34 ya, bahwasanya innallaha indahu ilmus saah. Misalnya Allah hanya ilmu saah tentang hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian wa yunazzilul ghaits, Allah juga menurunkan hujan ya. Allah pun hujan ya, dengan berapa kadarnya, berapa lamanya ya, hanya Allah yang tahu ya tentang kadar hujan ya. Berapa lamanya ini hanya Allah yang tahu, meskipun Allah memberi ilmu kepada kita tentang perkiraan kapan turun hujan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengiringkan angin ya, untuk menggiring awan sebagai kabar gembira akan turunnya hujan. Jadi Allah di antara ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia untuk mengetahui kapan datangnya hujan, diberi tanda-tanda seperti angin yang berhembus. Tetapi berapa kadarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Seperti juga tentang janin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil arham, tentang yang di dalam rahim. Ya. Sekarang mungkin ada USG mengetahui bahwasanya janin tersebut laki atau perempuan, itu pun nanti tahu setelah sekian bulan ya. Tetapi bagaimanapun tetap tidak ada yang tahu bagaimana nasib janin ini, apakah dia akan bisa keluar pada waktunya ataukah prematur ataukah ya, kecuali setelah Allah memberikan tanda-tandanya. Kemudian bagaimana nasibnya pun tidak ada yang tahu, berapa detik yang dicatat padanya juga tidak ada yang tahu. Ini hanya ilmu gaib yang Allah tahu. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan ya. Tentang juga di antaranya apa yang dilakukan hamba besok. Memang seorang hamba bisa mengira-ngira ya, tapi yang pasti dia tidak bisa memastikan setiap saat apa yang dilakukan besok, enggak bisa. Ya, dia bisa mengira-ngira, dia bisa memprediksi, bisa saya mau safar besok, iya. Tapi benarkah dia bisa bersafar? Kemudian memastikan tidak ada yang bisa pasti. Yang tahu pasti dia bisa bersafar atau tidak hanyalah Allah. Apakah dia bisa melanjutkan safarnya atau tidak? Karena tidak ada yang masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di mana dia akan meninggal. Di bumi mana dia akan meninggal. Ini yang disebut dengan gaib mutlak. Ini semua terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 34.
Luqman ayat 34 ya. Yang benar-benar tidak ada yang tahu sama sekali seperti hari kiamat. Tapi hari kiamat pun Allah kasih tanda-tanda. Hari kiamat pun Allah kasih tanda-tanda ya. Makanya disebut dengan asyratus sa'atul kubra, asyratus sa'atil sughra, tanda-tanda kecil hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Tapi kapan hari kiamat enggak ada yang tahu. Tapi akan terlihat dengan tanda-tandanya, semakin banyak tandanya seperti semakin dekat dengan hari kiamat. Seperti hujan juga, hujan Allah kasih tanda-tanda, tapi bagaimana ukurannya, berapa kadar hujannya, maka yang tahu hanyalah Allah. Sebagaimana surat Al-Hijr kata Allah, "Wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum." Kami tidak turunkan kecuali dengan ukuran yang sudah kami ketahui, ukuran hujan tersebut. Dan tentang apa yang di rahim pun seperti saya katakan tadi, mungkin USG pun bisa mengetahui jenis kelamin, tapi pada waktu tertentu. Tapi secara detail tentang bayi ini, apakah dia akan keluar secara pada waktunya ataukah prematur, kemudian bagaimana nasibnya, bagaimana takdirnya, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada yang tahu apa yang dilakukan besok. Jangankan kita, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu apa yang akan dilakukan besok, padahal dia seorang rasul, ya. Makanya Allah menegur, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Dan jangan sekali-sekali kamu mengatakan tentang sesuatu, wahai Muhammad, sungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali kau bilang insyaallah, karena kau tidak bisa pastikan. Tidak ada yang bisa memastikan tentang masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pernah berkata, "Wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad a'zama 'ala Allahil firyah." Siapa yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad mengabarkan apa yang terjadi besok selain dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berdusta atas nama Allah dengan dusta yang besar. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh dua budak-budak kecil yang sedang memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya perkataan mereka, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad." Dan di antara kami ada seorang nabi yang tahu tentang masa depan, maka Nabi pun marah ya. Ini namanya ghaib mutlak ya. Dan kita tahu ranah dukun biasanya bicara tentang ini, tentang masa depan. Apa yang dilakukan terjadi pada keesokan hari, tahun depan, atau ini yang biasanya ranah dukun, nasib dia di kemudian hari. Adapun ghaib nisbi adalah ghaib bagi sebagian makhluk tapi tidak bagi yang lainnya, yaitu hanya ghaib pada sebagian orang, tidak pada sebagian yang lain. Nah, ini contoh seperti masa lalu. Masa lalu bagi kita gaib, tapi bagi orang-orang di zaman tersebut adalah bukan gaib karena mereka menghadiri kejadian tersebut. Makanya ketika Allah menceritakan tentang masa lalu kepada Nabi, Allah menamakan ilmu gaib. Ya, seperti Allah ketika menceritakan kisah Maryam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun." Inilah berita gaib yang kami kabarkan kepada engkau Muhammad. Karena ini gaib nisbi tentang masa lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Waktu terjadi Nabi belum lahir. Wa ma kunta ladaihim, kau tidak sedang hadir bersama mereka, idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ketika mereka mengundi, mereka melemparkan pena mereka, siapakah yang berhak merawat Maryam? Kemudian juga ketika Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'a amrahum wa hum yamkurun." Inilah berita gaib yang kami kabarkan kepada engkau wahai Muhammad, dan kau tidak hadir bersama mereka ketika mereka membuat rencana makar untuk memasukkan Yusuf dalam sumur. Nah, ini gaib dan kita fokus pada gaib yang ini mengenai masa depan, mengenai besok yang diakui oleh para dukun. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain menegaskan bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Dalam surat An-Naml ayat 65 ya. Quran surat An-Naml ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tidak ada yang di langit dan di bumi yang tahu tentang ilmu gaib kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Yang tahu ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu. Terlalu banyak dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu ilmu gaib. Ini Nabi, kita bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi hanya dikasih ilmu gaib sebagian, tidak semuanya.
Buktinya apa? Ketika Aisyah dituduh berzina. Nabi SAW tidak tahu Aisyah berzina atau tidak. Padahal sudah terjadi. Sampai sebulan lebih baru kemudian Allah turunkan ayat bahwasanya Aisyah tidak berzina. Artinya Nabi kalau tidak dikabari oleh Allah, Nabi tidak tahu. Ini masalah, ya. Kemudian ketika kalungnya Aisyah hilang, Nabi pun tidak tahu di mana kalungnya. Nabi suruh para sahabat untuk nyari semalam suntuk, mereka tidak dapat kalungnya yang hilang. Padahal itu kejadian sekarang, bukan masalah lagi. Ini sekarang sedang terjadi, kalungnya di mana dia enggak tahu. Ternyata kalung tersebut didudukin oleh onta. Ketika ontanya berdiri baru ketahuan kalungnya. Apalagi masa depan. Nabi SAW tidak tahu. Jadi Nabi hanya mengetahui ilmu gaib sedikit yang Allah beritahu. Kalau tidak, Nabi tidak tahu. Ya. Makanya ketika terjadi gerhana, Rasulullah SAW takut. Rasulullah SAW kira hari kiamat. Padahal tidak. Rasulullah SAW tidak tahu. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Makanya Rasulullah SAW sempat terluka ketika perang Uhud. Ya. Katakanlah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah wa la kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su." Dalam surat Al-A'raf kalau tidak salah 177. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak bisa menguasai mudarat dan manfaat bagi diriku. Walau kuntu alamul ghaiba, kalau aku tahu ilmu gaib, lastakthartu minal khair, aku akan banyak melakukan kebajikan, wa ma massani su, dan aku tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. Tapi dia tidak tahu ilmu gaib. Sampai akhirnya beliau terluka pada perang Uhud. Sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepala beliau terluka. Gigi beliau patah. Jadi tidak ada yang tahu ilmu gaib, ya. Nabi saja tidak tahu. Demikian juga malaikat pun tidak tahu, ya. Makanya ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau menciptakan Adam yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni a'lamu ma la ta'lamun. Inna a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun." Kata Allah, aku tahu yang kalian tidak tahu. Aku tahu tentang gaib yang langit dan di bumi. Allah, aku tahu, dan aku tahu apa yang kalian sembunyikan. Artinya malaikat yang dekat dengan Allah yang berada di langit pun tidak tahu ilmu gaib. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu isi lauhil mahfuz hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada kemudian orang ngaku tahu ilmu gaib, berarti orang itu telah mengingkari ayat-ayat, ya. Dukun berarti mengingkari ayat ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Karenanya dukun, ya, praktek perdukunan, paranormal, ya, atau paranormal. Dalam hal ini mencoba mengetahui, mengungkap masa depan, kejadian masa depan, bahkan mengaku, maka ini bentuk kafir. Mereka ini merupakan kekufuran, ya. Kekufuran. Karena berarti mengingkari ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya tidak ada yang tahu tentang hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang percaya kepada dukun. Ya, kata Nabi SAW, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Ya. Perhatikan, yang percaya dukun kufur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ata arrafan, man ata kahinan. Siapa yang datang kepada dukun, ya, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun, ke dukun, lantas membenarkan perkataannya, membenarkan ramalannya, maka telah kafir kepada Al-Quran. Pada Al-Quran. Ini kalau dia membenarkan, percaya kepada perkataan dukun tentang ramalannya. Tapi kalau dia cuma sekedar tanya-tanya, yang datang tidak percaya tapi hanya sekedar tanya-tanya, hanya sekedar nanya-nanya, tanpa percaya, maka hukumannya adalah tidak diterima solatnya 40 hari. Ini adalah hukuman yang berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan
man atakain aw arrafan fasalu an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada paranormal, kepada para dukun bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Nah, kalau yang datang saja bisa kafir apalagi dukunnya, perhatikan. Yang datang ke dukun saja bisa kafir apalagi dukunnya. Apalagi dukunnya, ya. Tentu lebih kafir lagi, ya. Taib. Kenapa kafir? Sudah kita jelaskan tadi, karena orang yang percaya pada dukun berarti mendustakan ayat-ayat Allah. Allah mengatakan yang tahu ilmu gaib masa depan hanyalah Allah. Nabi pun tidak tahu. Tadi kata Aisyah, siapa yang mengatakan Nabi tahu tentang masa depan, faqad a'zama 'ala Allahil fir, dia telah berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau datang kepada dukun saja bisa bikin kafir, apalagi yang percaya sama dukun tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang model-model praktek perdukunan. Model-model praktek perdukunan yang tersebar di masyarakat. Ini terkait dengan hukum orang percaya kepada dukun. Ini benar-benar menggerus atau menghabiskan tauhid seseorang. Kalau dia hanya sekedar percaya-percaya saja, maka dia terjerumus. Kalau dia hanya sekedar tanya-tanya saja, maka dia terjerumus dalam syirik kecil. Tapi kalau dia membenarkan, maka dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan bahas model-model perdukunan. Atau model-model perdukunan. Meskipun banyak modelnya, tetapi hukumnya semua sama. Di antaranya yang tersebar masyarakat meramal dengan garis tangan. Subhanallah. Apa kaitannya hukum garis tangan dengan nasib seorang? Tidak ada kaitannya. Nasib orang belum bisa berubah-ubah. Ya. Tidak ada yang tahu. Ini sangat tidak logis, tapi banyak yang percaya. Saya waktu kecil juga dibacain garis tangan saya. Bahkan sebagian orang baca garis-garis punggung, bukan garis tangan. Saya juga dibacain dulu gambar punggung mungkin. Subhanallah. Ya. Setiap orang ini kalau lurus berarti ini sesuatu katanya. Macam-macam. Orang macam-macam ya. Sebenarnya orang yang lurus ada yang kaya, ada yang miskin. Orang yang lurus ada yang ini, ada yang macam-macam orang ngeramal ya. Dan mereka hanya sungguh berani mereka meramal masa depan padahal Allah larang. Sungguh berani mereka mengira-ngira perkara yang mereka tidak punya ilmu tentangnya. Ini contoh meramal dengan garis tangan. Yang kedua di antara praktik perdukunan, ini sangat banyak tersebar, meramal dengan tanggal lahir. Astrologi. Meramal dengan zodiak ya. Ini yang apa namanya? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya bintang ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Bintang adalah makhluk dan tidak punya keterkaitan dengan apa yang terjadi di bumi, apalagi yang terjadi pada seseorang. Ya. Bintang itu tidak punya keterkaitan sama sekali. Allah telah menyebutkan bahwasanya ya bintang, rembulan, langit semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibalu wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas. Tidakkah kalian semua lihat bahwasanya semua sujud kepada Allah, langit, bumi, matahari, rembulan, bintang. Mereka semua makhluk. Makanya kata Allah wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berjalan orbitnya. Mereka tidak bisa berbuat, mereka berjalan dengan orbit yang telah Allah tentukan. Mereka tidak keluar dari garis orbit tersebut, ya. Dan Allah ciptakan itu semua adalah untuk keindahan langit, untuk sebagai petunjuk bagi manusia, bukan untuk meramal, untuk menentukan masa depan, ya. Oleh karenanya langit, bintang, matahari, ya, rembulan, itu semua adalah untuk kepentingan manusia. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Dengan kita melihat pergerakan rembulan, pergerakan matahari, kita mengetahui tentang bulan-bulan dan tahun-tahun. Dengan melihat langit, bintang-bintang, kita mengetahui arah. Itu semua fungsinya bukan untuk diibadahi atau meyakini bahwasanya langit, bahwasanya matahari, rembulan punya pengaruh terhadap masa depan. Tidak ada. Ini semua enggak ada. Ini mereka makhluk dan tidak bisa apa-apa. Tidak punya pengaruh. Ya, gerakan mereka berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, meramal dengan zodiak. Zodiak adalah rasi bintang yang ini adalah ilmunya dari ilmu orang-orang Yunani, sehingga mereka sebut bahwasanya yang lahir tanggal sekian sampai tanggal sekian rasi bintangnya ini.
Misalnya Aries atau Taurus atau Gemini atau Scorpio atau Libra, macam-macam ya. Ada 12 rasi bintang. Nah, kita bilang fungsi bintang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada dua ya. Adalah untuk walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Ada tiga fungsi bintang, ada tiga. Kata Allah walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, untuk zina. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, masabih, menghiasi langit. Ini fungsi bintang. Langit jadi indah dengan adanya bintang-bintang tersebut. Kemudian di antara fungsi bintang rujumal lisyayatin, untuk melempar setan. Maksudnya melempar setan hanya percikan dari bintang tersebut untuk melempar setan. Setan-setan kenapa dilempar? Karena mereka berusaha mencuri berita di langit. Setan-setan ini berusaha mencuri berita di langit, yang mencuri berita di langit. Jadi para ulama membagi bahwasanya sebelum Nabi SAW diutus, banyak sekali setan-setan yang terbang ke langit untuk mendengar tentang hal gaib. Karena malaikat membicarakan hal gaib. Allah mengabarkan tentang suatu kejadian di masa depan, maka malaikat saling berbicara di antara mereka, maka syaitan pun naik ingin mencuri berita. Dahulu mereka banyak berhasil. Makanya dukun-dukun zaman dahulu terkadang benar ramalan ini, ramalan anu, sering benar. Dan ini dijelaskan para ulama karena dahulu langit tidak dijaga. Langit tidak dijaga. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka langit pun dijaga. Para setan tidak bisa lagi mencuri berita dari langit. Ya, karena mereka tidak bisa mencuri berita tentang pembicaraan malaikat ketika Rasulullah SAW diutus. Karena di antara pembicaraan para malaikat terkadang mereka membicarakan wahyu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna kunna maqaida lis-sam'. Faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Ya. Kami dahulu punya pos-pos di atas, kata para jin. Wa anna kunna naq'udu fi maqa'ida lis-sam', kami dahulu punya pos-pos untuk mendengar berita-berita atas pembicaraan malaikat. Fama yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Siapa yang ingin mencuri berita sekarang maka akan dilempar dengan percikan bintang. Sehingga setelah Nabi diutus hampir tidak ada lagi ramalan yang benar. Ada yang mengatakan tidak mungkin lagi, tapi yang mengatakan ada, tapi sangat sulit karena langit dijaga dengan ketat. Makanya hampir sekarang tidak ada ramalan yang benar. Kalau dahulu banyak yang ngeramal dan tepat kadang ngeramal sebelum Nabi diutus. Ngeramal ini. Ya, sehingga kita dapati mungkin ramalan-ramalan orang-orang dulu benar, tapi sekarang hampir tidak mungkin, kata Ibnu Hajar, kada yatmahil, hampir tidak mungkin karena langit dijaga dengan sangat ketat setelah Nabi diutus. Tapi kalaupun ada setelah Nabi meninggal dunia, kalaupun ada yang mencuri berita maka tidak banyak seperti dahulu. Fungsi ketiga dari bintang, ini satu, kedua, untuk memberi petunjuk. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Surat An-Nahl 16 ya. Ya, An-Nahl. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang maka mereka dapat hidayah. Al-An'am juga 97. Al-An'am 97 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr." Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian mendapat petunjuk di dalam kegelapan malam di daratan maupun di lautan. Jadi dengan melihat bintang-bintang tersebut, seorang mendapat petunjuk ya. Melihat oh ini arah utara. Ini fungsi dibuat bintang-bintang, rasi bintang tersebut orang agar tahu. Rasi bintang ini biasanya kalau jam sekian di utara, oh ini di selatan, ini di barat, sehingga orang sedang berlayar ngerti arah bintang. Bukan untuk jadi bahan ramalan. Bukan untuk jadi bahan ramalan ya. Dan di antara yang menakjubkan saya baca NASA mengeluarkan penelitian baru bahwasanya rasi bintang bergeser karena ada pergeseran apa saya lupa, antum bisa lihat nanti di internet, sehingga sekarang rasi bintang ada 13 dan sekarang rasi bintang sekarang berubah. Kalau saya dulu tanggal 28 Oktober termasuk Scorpio, sekarang sudah berubah, bukan Scorpio lagi kalau tidak salah,
apa dia sudah berubah, saya sudah berubah apa namanya? Zodiak saya sudah berubah. Karena ada pergeseran. Dulu tanggal sekian sampai sekian adalah bintang rasi apa namanya? Bintang Aries, bintang sekian sampai sekian ternyata ada perubahan. NASA menemukan ada perubahan rasi bintang sehingga tanggal lahir pun berubah. Ini baru kita bicara zodiak versi Yunani. Belum kita bicara zodiak versi Cina lagi lain lagi. Dan ini semua khurafat. Ini semua khurafat. Di antara dalil yang sangat menakjubkan yang menunjukkan dengan khurafat ini dijelaskan oleh sebagian ulama kalau tidak salah di antara Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan lihatlah kecelakaan yang terjadi pada sebuah kapal misalnya. Ada kapal 3.000 orang meninggal misalnya. Atau ada pesawat tempat seorang meledak meninggal semua. Rasi bintang mereka berbeda-beda, tapi nasib mereka semua sama, celaka semua hari tersebut atau meninggal semua hari tersebut. Ini membatalkan orang yang mencoba meramal dengan rasi bintang. Padahal rasi bintang, oh hari ini ada yang celaka, hari ini yang bahagia, hari ini. Tapi ketika kecelakaan semua meninggal dengan rasi bintang berbeda-beda, ini menunjukkan ramalan tersebut hanyalah omong kosong belaka. Ya. Ini di antara praktek perdukunan yang terjadi adalah dengan melihat zodiak. Dan ini sangat ramai. Ya. Sampai saya baca tadi macam-macam, ingin mencari jodoh yang kecintaan hanya setia pada satu orang, macam-macam. Ini semua khurafat. Ya. Tidak boleh dan seorang tidak boleh membuka zodiak ini. Ya kecuali dia dalam rangka untuk membatalkan, untuk membantah. Adapun pingin cari tahu, khawatir dia terpengaruh. Makanya para ulama mengatakan siapa yang buka zodiak, hukumnya seperti datang kepada dukun hanya sekedar tanya. Kalau kita tanya untuk ngetes, untuk menunjukkan kebatilan tidak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah SAW datang kepada Ibnu Sayyad, seorang dukun yang Rasulullah SAW bantah dia. Tetapi kalau kita iman lemah, kita cuma mau lihat-lihat, siapa tahu akhirnya cocok juga ya, benar juga ya. Maka dilarang untuk melihat-lihat zodiak secara mutlak. Siapa yang sengaja lihat zodiak untuk mencari tahu tentang nasibnya, maka ditolak salatnya 40 hari. Ditolak salatnya 40 hari. Taib. Demikian juga di antaranya meramal dengan melihat golongan darah. Ini saya juga sempat ditanya ya, katanya ada penelitian apa, katanya kalau dengan darah menentukan perilaku seorang. Kita bilang betapa banyak kita golongan darah yang sama tapi perilaku berbeda. Sekarang atau melihat apa ruas jari bilang ruas jari ya, aneh-aneh semua gimana ruas jari ya, golongan darah ya. Tadi garis tangan dengan apa? Kemudian yang keempat misalnya dengan ruas jari. Ini semua ilmu dari mana ya? Katanya mengenal perilaku seorang dengan melihat golongan darah ruas jari. Saya bilang betapa banyak perilaku orang bisa berubah. Banyak. Orang dengan ngaji berubah. Tadi kan itu banyak. Jadi bukan omong kosong. Jadi banyak kejadian. Saya ketemu dengan dua orang supir. Dua-duanya cerita. Bos dulu Ustaz. Bos dulu marah-marah ngomel-ngomel. Sekarang sudah tidak Ustaz. Sejak ngaji berubah. Saya ketemu lagi satu orang demikian juga. Ustaz bos kita dulu sebelum ngaji ya Allah. Teriak-teriak kalau marah. Sekarang sudah enggak. Ada masalah cuma bilang qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah ya sudah. Berubah. Apakah kalau perangainya berubah kemudian ruas jarinya berubah, golongan darahnya berubah? Tentu tidak ya. Ini hanyalah salah satu bentuk dari praktek perdukunan. Contoh juga meramal dengan kartu ya, dan ini banyak meramal dengan kartu. 5 kemudian meramal dengan garis di tanah. Ini saya tidak pernah lihat tapi ini di antara bentuk ya. Meramal dengan membuat garis-garis di tanah. Garis kiri, garis kanan nanti ada yang dihapus, ada yang tersisa garis apa ya. Ini semua adalah praktik perdukunan. Kemudian meramal dengan tanda lahir ya. Meramal dengan tanda lahir. Ini juga aneh-aneh aja. Ada yang bilang kalau hitamnya di sini, ada orang kemudian ada hitam di sini, ada hitam di pantatnya, hitam di bokongnya, hitam di belakangnya. Ini begini. Ini semua khurafat. Jadi orang ada hitam di belakang kemudian kenapa? Dan yang ramal beda-beda. Kita memakai patokan ramal siapa? Ada yang ramal gini, yang ramal gitu. Patokan pendukun siapa yang menjadi patokan ramalnya? Ternyata dukun juga khilaf di antara mereka. Ya. Ini di antara bentuk-bentuk ramalan. Kemudian di antara bentuk ramalan yang sering kerjasama dengan syaitan. Kerjasama dengan syaitan, dengan jin yang mencuri berita. Nah, jin sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, jin ini mereka pergi ke langit, mereka mencuri berita. Tapi kata Nabi SAW, farubbama
adrakahu farubbama alqahu qabla an yadraku syihab. Jadi mereka mendengar berita kemudian mereka offer kepada jin yang di bawah. Dan terkadang mereka berhasil mengoffer berita kepada jin yang di bawah, terus dia kena lemparan percikan bintang, akhirnya terbakar. Dan akhirnya berita tersebut sampai ke dukun. Dan sering juga mereka sebelum menyampaikan berita kepada jin di bawahnya, ternyata mereka sudah kena lemparan bintang sehingga tidak ada berita yang bisa dicuri dari pembicaraan malaikat. Adapun berita yang mereka curi dari pembicaraan malaikat, mereka pun tidak bisa mendengar dengan jelas karena jarak antara tempat mereka dengan posisi malaikat. Tapi mereka berusaha mendengar. Dan itu yang mereka sampaikan kepada dukun. Dan terkadang dukun tersebut benar. Ini rahasia kenapa dukun terkadang benar. Kata Nabi SAW, فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ. Berita yang didengar tadi ditambah dengan 100 kedustaan. Dan terkadang dia meramal benar. Dari 100 ramalan, 1 benar. Dan gara-gara 1 ramalan yang benar tersebut, dia diingat-ingat melulu. Ya. Alaysa qad qala kadza yauma kadza wa kadza. Kadza wa kadza, bukankah dukun itu pernah ngeramal bahwasanya akan terjadi kejadian begini pada hari ini dan ternyata terjadi. Kata Nabi SAW, fa yusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Akhirnya sang dukun dibenarkan selalu gara-gara 1 kalimat yang dia pernah dengar dari syaitan yang mencuri dari langit. Jadi kalau ada dukun yang meramal terkadang benar, ya pasti dia cuma sesekali saja. Itu berarti dukun palsu, dukun asli. Berarti dia benar-benar punya kerjasama sama syaitan. Tapi ini ramalan dia kemungkinan juga sesekali saja ya. Kalaupun yang lain hanyalah kebetulan. Karena kemampuan jin untuk mendengar berita pun sangat terbatas. Dan jin pun ketika mau menyampaikan berita ke bawah dia terancam dengan lemparan percikan bintang. Oleh karenanya lihatlah bagaimana Islam mengajarkan kebahagiaan kalau seorang bertauhid tidak terikat dengan dukun-dukun ini. Betapa sering orang terikat dengan dukun-dukun akhirnya sengsara. Ya, terjadi pertikaian. Saya pernah didatangi oleh seorang, barangnya hilang. Kemudian keluarganya lapor kepada dukun. Ada keluarganya memiliki barang atau perhiasan yang hilang. Akhirnya keluarganya lapor kepada dukun. Akhirnya dukun bilang, saya tahu yang mencuri. Yang mencuri ciri-cirinya begini. Akhirnya kata teman yang tanya saya di Masjid Nabawi, saya ditanya, saya akhirnya tertuduh Ustaz, karena ciri-ciri yang disebutkan oleh dukun tersebut ada pada saya semua. Akhirnya terjadi pertikaian antara keluarga. Mereka menuduh tanpa bukti. Dukun sering membuat angan-angan. Ya bahwasanya begini, akan begini, ternyata tidak terdapat. Kalau belum dapat, berarti ada syarat yang belum terpenuhi. Sehingga orang selalu hidup dengan penuh kesengsaraan, ketergantungan kepada sesuatu yang tidak pasti. Menurut saya, zodiak dan ramalan sering dianggap sebagai sesuatu yang ringan dan hanya hiburan. Banyak orang tidak merasa itu berbahaya karena tidak langsung terlihat dampaknya. Padahal dalam Islam, masalah keyakinan terhadap hal gaib adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika seorang mulai mempercayai ramalan atau merasa bahwa sesuatu bisa diketahui tanpa dasar yang jelas, itu bisa mempengaruhi cara berpikir dan keyakinannya. Yang membuatnya berbahaya adalah karena dimulai dari hal kecil. Awalnya hanya membaca, lalu mulai percaya, lalu menjadikannya acuan dalam hidup. Dari sini terlihat bahwa sikap yang tepat adalah tetap berhati-hati, bukan hanya soal benar atau salah secara informasi, tapi bagaimana hal itu mempengaruhi keyakinan dan ketergantungan seseorang dalam menjalani hidup. Barakallahu fikum.